Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abidah Rahmania Aziza sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaul Qalbi, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ihsan sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Puji Nuriska Amelia sebagai pemateri keempat. Yang pertama yaitu definisi toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti membiarkan atau memperbolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan toleransi dalam konteks agama dapat diartikan sebagai kebebasan masing-masing individu untuk menganut agama apapun yang diyakininya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diatur dalam undang-undang atau konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat lain mengatakan bahwa toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang dalam menghormati serta memberikan kesempatan pada pemeluk agama atau keyakinan untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ketentuan serta ajaran yang mereka percayai, tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu atau memaksakan, baik dari orang lain maupun keluarga sendiri. Yang kedua yaitu konsep toleransi. Toleransi adalah sikap inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, suku, maupun pandangan. Ini mencakup kemampuan untuk mengakui, menghormati, dan menerima keberagaman, serta memungkinkan kerjasama dan interaksi yang harmonis antara individu atau kelompok yang berbeda. Toleransi memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghormati. Dalam Islam, toleransi antar umat beragama sendiri sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Misalnya, saat Perang Badar, di mana pasukan Muslim yang menang ingin tawanan non-Muslim dibunuh. Namun Rasulullah SAW justru meminta agar tawanan perang dibebaskan. Islam sendiri memang mengajarkan umat Islam untuk selalu toleransi baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dengan adanya konsep toleransi ini menjadikan kita sebagai umat yang beragama selalu bisa menghargai satu sama lain dalam hal sosial maupun keagamaan. Pasalnya, dengan adanya sikap toleransi antar satu sama lain bisa membuat kehidupan menjadi lebih harmonis dan tercipta suasana yang aman. Sikap toleransi juga akan membuat kita saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, toleransi perspektif Al-Quran. Toleransi dalam berkehidupan sosial tertuang dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Menurut Quraisy Shihab yang tertuang dalam kitab tafsir Al-Misbah menjelaskan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal yaitu Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.
Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya. Sementara itu, menurut Syekh Ali As-Sabuni yang tertuang dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar menerangkan, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari satu laki-laki, yaitu bapak kalian Adam, dan satu wanita, yaitu ibu kalian Hawa. Jadi nasab kalian itu satu, maka janganlah sebagian dari kalian menghina nasab sebagian yang lain. Dan kemudian kami menjadikan kalian suku-suku yang banyak dan bangsa-bangsa yang menyebar agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Bukan untuk saling merasa lebih tinggi, karena kedudukan yang tinggi itu hanya didapat dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala kondisi kalian, Maha mengenal kelebihan dan kekurangan kalian. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'un fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kami bercerai-cerai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Rakyat Indonesia, pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan, dan berpegang teguhlah serta berusahalah sekuat tenaga agar kamu semuanya membantu untuk menyatu pada tali dalam agama Allah, agar kamu tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah kamu bercerai-berai, saling bermusuhan dan mendengki, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan mudah dihancurkan. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sesungguh mereka yang menjalankan tiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, yaitu toleransi dalam perspektif hadis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang toleransi dan kerukunan. Saya akan menyebutkan dua hadis mengenai toleransi pada materi ini. Yang pertama yaitu Nabi memberikan penghormatan dengan berdiri terhadap jenazah Yahudi. Hadis ini termuat dalam kitab Al-Janis bab man qoma li jinayat Yahudi nomor 1228 yang berbunyi, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala murrabbina janazah faqama lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qumna bihi faqulna ya Rasulullah inha janazatun yahudiyun qala idza ra'aitum al janazata faqumu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata,
Suatu ketika, lewat di hadapan kami orang-orang yang bawa jenazah Yahudi. Nabi SAW lalu berdiri dan kami pun segera mengikutinya. Setelah itu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jenazah yang lewat tadi adalah jenazah orang Yahudi." Kemudian Rasulullah menjawab, jika kamu sekalian melihat orang sedang lewat membawa jenazah, maka berdirilah." Dalam memahami sikap Nabi yang tergambarkan dalam hadis di atas ini, para sahabat memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menjelaskan tentang alasan yang melatar belakangi Nabi berdiri saat menyaksikan jenazah seorang Yahudi. Sebagian sahabat mempersepsikan tindakan Nabi tersebut disebabkan beliau tidak suka untuk menghormatinya dengan cara mengangkat kepalanya, sehingga beliau lebih memilih untuk berdiri. Pemahaman lain juga diungkapkan bahwa tindakan Nabi Muhammad SAW di atas adalah sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap malaikat. Dalam satu riwayat lain juga disebutkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, "Jenazah melewati kami, lalu Nabi berdiri dan kami berdiri, kemudian kami berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya dia jenazah Yahudi.' Kemudian Nabi bersabda, 'Jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah.'" Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang Nabi yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan bagi keluarganya hingga beliau wafat. Hadis ini termuat dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syarh bab Maqila Fidir nomor 2700 yang berbunyi, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat tawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dara'ahu marhunatan 'inda Yahudi bisalasina so'an min syairin wa qala ya'ni haddatsana al-A'mas dar'a min hadidin wa qala ma'li haddatsana Abdul Wahid haddatsana al-A'mas wa qala ranuhu dar'an min hadid." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 sok gandum. Kemudian Ya'la berkata, menurutnya telah bercerita kepada kami Al-Amasi baju perang tersebut terbuat dari besi, dan berkata, Mu'allah telah bercerita kepada kami bahwa Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al-Maksi, dan berkata Nabi Muhammad menggadaikan bajunya yang terbuat dari besi. Imam At-Tabari memahami dan sekaligus menjadikan hal tersebut sebagai dasar kebolehan mengambil jizyah dari ahlul kitab, sekalipun telah diketahui bahwa sebagian besar harta mereka berasal dari penjualan khamar dan babi. Hadis tersebut merupakan salah satu landasan teologis normatif bahwa muamalah dan membangun kehidupan sosial dalam konteks keragaman umat menjadi suatu keniscayaan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah yang heterogennya dan plural dari sisi kepemulukan agama, ras, etnis, dan kategori sosial lainnya. Selanjutnya, strategi menciptakan sikap toleransi pada zaman sekarang. Yang pertama, tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain, tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak merendahkan atau menghina agama orang lain, menjaga silaturahmi dengan penganut agama lain, tidak melakukan diskriminasi kepada penganut agama lain, berbuat baik kepada semua orang, bersedia memahami perbedaan, dan juga tidak merta menolak pendapat orang lain. Selain itu, kita juga bisa menerapkan sikap toleransi dengan hal kecil terlebih dahulu, seperti kita menghargai pertemanan, menerima perbedaan antar teman, tidak bersikap rasis terhadap perbedaan yang ada, dan menerima perbedaan terhadap teman kita, entah itu dari suku lain ataupun agama yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kita kali ini.
Dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan suatu keniscayaan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Jalinan persaudaraan dan toleransi umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh agama Islam selama masih dalam tatanan kemanusiaan dan kedua belah pihak saling menghormati hak-haknya. Toleransi akan tercipta jika semua bisa menghargai pendirian seseorang, mulai dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama, tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.